Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Berikut ini adalah 7 cara main saham yang cocok untuk investor pemula. Bagi investor pemula, jangan khawatir. Meskipun masih pemula, bukan berarti tidak memiliki kesempatan untuk memaksimalkan keuntungan dalam investasi saham pertama rekan-rekan semuanya. Siapa bilang ya dia yang berpengalaman saja yang bisa untung dalam bermain saham ya. Kita yang pemula itu juga bisa ya untung di saham ini dengan berbagai macam tips berikut ini. Yang pertama adalah pilih sekuritas dengan biaya transaksi yang kecil. Dalam investasi saham, investor diharuskan membuka rekening efek yang difasilitasi oleh perusahaan sekuritas. Setelah rekening sudah selesai dibuat, berikutnya investor harus top up sejumlah dana ke rekening efek itu. Uang di rekening efek itulah yang nantinya berfungsi seperti e-money ya, seperti kayak alat pembayaran secara elektronik seperti itu ya. Uang tersebut itulah yang kemudian nanti digunakan oleh investor untuk membeli saham-saham online yang diinginkan. Jadi, biaya transaksi yang dimaksud ini ya dalam sekuritas ini adalah biaya pembelian dan biaya penjualan saham. Biaya inilah yang nanti bakal jadi profit dari perusahaan broker yang bersangkutan, si sekuritas itu. Biaya sekuritas ini ditetapkan menjadi 0,19% untuk pembelian dan 0,29% untuk penjualan ya. Tapi ada juga yang hanya 0,15% untuk pembelian dan 0,20% untuk penjualan seperti itu. Nah, biar keuntungan semakin besar untuk kita para investor pemula ini, tentu saja pilihannya adalah dengan memiliki perusahaan dengan biaya sekuritas yang paling murah ya. Kita bisa make sense ya ini ya. Tapi bukan berarti biaya sekuritas yang lebih tinggi tidak layak untuk dipilih. Artinya biasanya biaya sekuritas ini ditentukan dari kualitas juga, bagaimana pelayanan dan aplikasi dari sekuritas tersebut. Setelah memilih sekuritas yang biayanya sedikit, maka yang kedua tipsnya adalah royal boleh ya, tapi jangan sampai kebablasan. Siapa bilang bermain saham itu butuh modal yang besar? Ya, ada beberapa saham yang hanya dijual dengan harga Rp50 loh. Rp50 per lembarnya. Di investasi saham, kita hanya bisa membeli dalam satuan lot, di mana satu lot terdiri dari 100 saham, 100 lembar saham. Nah, jika kita membeli satu lot saham dengan harga per lembar adalah Rp50, maka artinya kita hanya perlu membayar sebanyak 5.000 saja. Itu sudah berhasil memiliki saham ya sendiri satu lot. Itu paling murah. Tapi apa ya keuntungan yang kita dapat itu dapat memuaskan jika hanya berinvestasi dengan nilai terlalu kecil seperti itu. Nah, kalau ingin mendapatkan keuntungan yang lumayan, ya minimal layak lah ya, artinya kita harus membeli saham dengan harga yang lebih mahal lagi seperti itu. Dan ini tidak usah mahal-mahal, pilih yang sesuai dengan kemampuan kita saja. Rumusnya adalah mematok keuntungan setidaknya 1% dari dana yang kita keluarkan untuk membeli saham. Ini paling simpel saja ya. Jadi misalnya Rp5 juta untuk 1% keuntungan senilai 50.000 ya. Seperti itu. Jika keuntungan yang kita dapat ini bisa sampai 10% setiap harga saham naik, maka kita bisa mendapatkan setidaknya sampai Rp500.000 ya secara cuma-cuma. Jadi ini penting ya. Sekarang tips yang ketiga adalah pilih saham yang terdaftar di indeks LQ45 atau IDX 30 ya. Daftar saham yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia adalah ukuran statistik perubahan gerak harga dari kumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Nah, untuk para pemula yang mungkin bingung ya dengan pembelian saham pertamanya harus milih yang mana nih ya, karena banyak sekali sahamnya ya.
ketika kita memilih di indeks LQ45 atau IDX 30, indeks saham-saham yang tergabung dalam indeks LQ45 dan indeks IDX 30 ini adalah saham-saham yang kebanyakan memiliki likuiditas yang sangat tinggi. Jadi selain itu, ya, selain likuiditas yang sangat tinggi, perusahaan-perusahaan yang terdaftar ini juga merupakan perusahaan-perusahaan dengan latar belakang fundamental yang dinilai cukup baik. Jadi kita bisa mengatakan bahwa ini perusahaan-perusahaan stabil lah. Bagi rekan-rekan yang masih sangat baru di dunia saham, daripada pusing ya tentang ini ya, di mana membeli saham yang aman apa seperti itu, ya tinggal pilih ya antara dua indeks itu. Itu akan lebih membuat kita semakin cepat beradaptasi dalam suasana saham di Bursa Efek Indonesia ini. Nah, setelah mengenal apa itu indeks saham LQ45 dan IDX 30, maka berikutnya kita pilih yang saham-saham dari perbankan atau perusahaan yang bergerak di consumer goods ini ya. Kenapa? Karena membeli saham dari perbankan atau perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidang consumer goods ini adalah ide yang cukup bijak ya. Karena perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan yang bisnisnya itu sederhana, memproduksi barang yang digunakan oleh masyarakat sehari-hari, dijamin bisa mencetak laba yang signifikan setiap tahunnya. Artinya itu harga saham akan sering naik ya, atau kalau tidak ya stabil lah, atau aman dan menguntungkan. Dan yang jelas kita tahu kan produknya apa dan kita pakai sehari-hari. Nah, memilih saham yang kita tahu produknya dan kita mengerti ya barang-barangnya kita pakai sehari-hari, itu adalah ide yang cukup bagus. Tips yang nomor 5 adalah beli saat harganya itu turun ya. Artinya harga ada di bawah. Banyak dari investor pemula yang menganut paham bahwa saat harga saham sedang turun, maka saat itulah yang harus dihindari untuk membeli saham. Sebenarnya pemahaman seperti itu tidak sepenuhnya salah, tapi tidak sepenuhnya benar juga. Karena banyak ada kasus di mana membeli ketika saham turun dan kemudian harganya kembali naik menjadi normal atau tinggi seperti itu. Dan dengan metode ini tentu kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal lagi. Tapi ya, jangan serta-merta mengaplikasikan metode ini ke semua saham yang sedang turun ya, karena ada beberapa aspek lain yang harus kita pertimbangkan. Jadi hati-hati dan selalu bijak. Di channel ini, di saham online ini, kita banyak mendapatkan ilmu ya, terutama jika rekan-rekan mengecek di playlist, itu nanti ada ilmu tentang candlestick, ada support dan resistance, ada indikator saham, ada banyak hal di sana. Rekan-rekan harus mempelajari itu. Maka dengan begitu, rekan-rekan bisa menentukan kapan harus membeli saham. Yang nomor 6, tipsnya adalah membeli saham yang fundamental keuangannya baik dan stabil. Jadi begini ya rekan-rekan, sebelum membeli saham, ada baiknya untuk membaca portofolio dari setiap perusahaan yang sahamnya sedang kita incar. Ya, jadi lakukan screening, filtering dengan teliti ya, dan pilih dengan kriteria fundamental keuangan yang paling bagus. Dengan memiliki perusahaan yang fundamental keuangannya baik, kita bisa menekan kerugian yang mungkin terjadi ya, supaya keuntungan yang didapat juga semakin banyak. Nah, untuk mengetahui bagaimana fundamental yang baik, rekan-rekan bisa cek di playlist ya, playlist di channel ini tentang analisa fundamental. Di sana ada banyak sekali bagaimana cara menganalisis saham ya, secara fundamental. Ada beberapa rasio yang rekan-rekan bisa pakai. Tips yang nomor 7, pilih investasi dengan gaya jangka panjang. Investasi saham dengan jangka panjang ini relatif lebih aman dan menguntungkan. Selain itu, seperti yang telah disebutkan tadi, ya, investasi saham akan lebih menguntungkan jika diperlakukan layaknya seperti menabung ya, dengan keuntungan yang tentunya lebih karena di sana nanti ada dividen ya. Dengan konsep yang seperti ini, setidaknya hidup kita akan menjadi lebih nyaman ya. Dan keuangan relatif akan lebih stabil di sekitar 10-15 tahun berikutnya seperti itu. Asalkan rekan-rekan benar-benar tadi
memilih perusahaan dengan fundamental yang bagus. Tentunya juga memikirkan prospeknya ke depan seperti apa. Dan rekan-rekan perlu memahami bahwa investasi jangka panjang ini juga memiliki risiko yang lebih rendah ya dibandingkan jika jangkanya lebih pendek. Dan dengan memilih perusahaan yang tepat, keuntungan yang kita peroleh ini bisa mencapai tidak hanya 100%, tapi mungkin bisa berkali-kali lipat. Misalnya kita menanam saham 5 juta ya, 10 tahun kemudian jika perusahaan tempat kita membeli ini memiliki prospek bisnis yang bagus, yang cerah, yang luar biasa, maka kita bisa mengubahnya menjadi 10 juta gitu. Artinya 100% keuntungan ini semacam ini bisa. Nah, ini akan sangat menarik. Dan investasi model semacam ini adalah kuncinya adalah sabar ya, sabar dan sabar gitu ya. Karena kalau nggak sabar ya nggak bisa investasi jangka panjang, karena itu nanti akan terpengaruh dengan kondisi psikologis. Nah, itu tadi 7 poin cara main saham yang cocok untuk pemula ya. Tapi ada bonus nih nomor 8, yaitu adalah ketika rekan-rekan itu mungkin barangkali agak pusing dengan bagaimana memilih saham seperti itu, maka rekan-rekan bisa memulai dengan cara investasi reksadana ya. Memilih reksadana saham ya sebagai investasi saham pertama ini bisa membuat langkah investasi saham pertama kita jadi lebih mudah ya. Kita tidak perlu lagi repot-repot screening atau mengecek satu-satu portofolio saham ya. Dan dengan reksadana saham ini uang kita akan dikelola oleh manajer investasi yang certified seperti itu ya. Jadi kita hanya perlu membeli saham, pantau sebentar dan bersabar. Produk reksadana saham ini mudah didapatkan ya. Sekarang tidak hanya di fintech ya, kita juga bisa membeli reksadana di e-commerce gitu ya. Jadi modal awalnya bahkan sampai ada yang 500.000 saja. Dan ini menguntungkan ya, menguntungkan sekali. Jadi ya hitungannya murah, untung, risiko rendah, dan aman. Nah, ini cocok untuk pemula. Saya rasa cukup sekian ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.